Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali di tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahinya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sempat kita mulai dan sempat kita bahas di beberapa pekan yang lalu, yang menjelaskan tentang adab seorang alim dan penuntut ilmu. Dan kita sudah sampaikan bahwasannya di antara adab yang harus dijaga bagi seorang alim, bagi seorang ulama, bagi orang yang memiliki ilmu, itu kurang lebih ada sekitar 12 ya. Ini adab yang berkaitan dengan dirinya dia sendiri, dan kita sudah menjelaskan atau sudah masuk ke poin yang ketujuh, yang dimana 6 poin yang sudah kita sampaikan itu kurang lebih yang pertama adalah hendaknya seorang alim itu untuk senantiasa ya melanggengkan perasaan bahwasannya ia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di saat ia bersendirian maupun ketika ia di tengah keramaian atau bersama orang-orang ya, karena ini merupakan bagian daripada amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala embankan kepadanya berupa ilmu yang berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang berasal dari wahyu Allah, daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling utama untuk menjalankan, melaksanakan adab-adab berupa ajaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, anugerahkan kepada orang tersebut untuk menguasainya adalah dia sendiri ya. Maka dari itu hendaknya dia untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia untuk menjaga ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, sebagaimana para ulama salaf itu juga menjaga ilmu mereka yang telah dipelajari. Dan yang ketiga adalah hendaknya ia senantiasa menghiaskan dirinya dengan akhlak zuhud terhadap dunia ya, dan hendaknya juga dia sebisa mungkin untuk tidak bermegah-megahan ya, untuk memperbanyak bersemangat atau menampakkan keinginannya untuk memperbanyak dunia ya. Dan yang keempat ya, hendaknya untuk membersihkan, mensucikan ya, menjadikan ilmunya tersebut, jangan menjadikan ilmunya tersebut sebagai tangga batu loncatan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, sifatnya keduniaan ya. Dan juga seorang alim itu adab yang kelima adalah hendaknya dia menjaga dirinya daripada mengambil profesi-profesi yang bisa merendahkan ya, karena orang alim ini punya wibawa yang harus dijaga, bukan dengan melihat pada dirinya, tetapi dengan apa yang dia bawa. Jangan sampai seseorang alim itu ketika dia berprofesi dengan profesi yang tidak layak bagi seorang alim, itu menjadikan ilmu itu dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya, orang awam, orang yang tidak memiliki ilmu itu, menjadi ilmu itu rendah. Tetapi ketika dia menjaga harga dirinya, dia sama saja menjaga apa yang ada di dalam dirinya ya, menjaga yang ada di dalam dirinya. Nah, juga yang terakhir yang sudah kita bahas, adab yang keenam adalah hendaknya seorang alim itu hendaknya untuk senantiasa menjaga, melaksanakan, menegakkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar syariat ya, yang nampak, yang terlihat oleh orang di sekitarnya. Kita masuk adab yang ketujuh ya. Selain dia juga melaksanakan syiar-syiar ya, yang sifatnya itu menjadi syiarnya umat Islam ya, syiar yang terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya,
Yang ketujuh adalah hendaknya dia menjaga amalan-amalan yang disunnahkan di dalam syariat, baik yang sifatnya perkataan maupun perbuatan, ya. Karena kembali lagi tadi disampaikan bahwasan orang alim ini adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya apa? Berupa ilmu agama. Ya. Ilmu agama ini berasal dari siapa sih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikat ilmu ini, ya, semua ilmu yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah semuanya, hakikatnya. Tetapi ada perbedaan dengan antara ilmu agama dengan ilmu yang lainnya, yang dimana ilmu agama ini sumbernya langsung tanpa ada perantara yang lainnya, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, ya, ilmu-ilmu yang lainnya misalnya yang didapatkan dengan perantara percobaan, didapatkan lewat perantara percobaan, walaupun hakikatnya orang tersebut mendapatkan ilmu tersebut berasal daripada ilhamnya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan percobaan, yang dimana percobaan tersebut menghantarkan orang tersebut kepada sebuah hasil yang menjadi sebuah ilmu. Tetapi berbeda kan, berarti kan ada perantara di sini kan. Tapi kalau ilmu agama berbeda, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia langsung mendapatkan mandat daripada Allah Tabaraka wa taala untuk melaksanakan syariatnya, untuk menyebarkan syariatnya. Terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang alim ini ulama warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka hendaknya seseorang yang mewarisi ilmunya Nabi juga mewarisi, ya, bagaimana Nabi sallallahu, para nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus ini, ya, bersikap, ya, bagaimana dia akhlaknya untuk dia jaga dan dia warisi. Nah, di antara yang harus diwarisi adalah hendaknya dia senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan, baik yang sifatnya perkataan maupun perbuatan. Nah, Imam Badruddin Ibnu Jama'ah mengatakan fayulazimu tilawatul Quran, hendaknya dia senantiasa membaca Al-Quran, wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan, dan dia membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir dengan hati maupun lisannya, ya. Juga mendawamkan, membiasakan untuk membaca zikir-zikir yang disunnahkan untuk dibaca pada pagi dan juga petang dan di waktu-waktu khusus yang telah ditetapkan di dalam syariat. Dan juga hendaknya dia termasuk orang yang giat untuk apa? Melaksanakan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang disunnahkan seperti sholat, puasa, haji, ya, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlebih lagi secara khusus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain ini merupakan amalan sunnah yang dimana seorang alim ini hendaknya dia selain tadi menampilkan dirinya untuk menjaga amalan-amalan sunnah yang disunnahkan, di antaranya secara khusus kita bicarakan adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Secara khusus lagi tadi mau saya sampaikan, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk ekspresi kita akan kecintaan kita kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk apa? Bentuk kita sebagai bentuk kita untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua hal tersebut, ya, wajib untuk kita kerjakan. Tetapi bentuk ekspresinya tidak semua ekspresi untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu persatunya itu wajib untuk kita lakukan. Tetapi seperti sholawat kepada Nabi, wajib nggak sholat kepada Nabi? Di dalam sholat iya wajib, di luar sholat tidak wajib. Tetapi dibalik daripada pensyariatan sholawat kepada Nabi itu adalah apa? Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan para ulama mengatakan apa? Pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya, ya, setinggi-tingginya, ya, setinggi-tingginya manusia bisa memuji, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama satu hal, untuk tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Maka itu salah seorang sahabat mengatakan ka'annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ya, lam tara ainu qattun, kurang lebih artinya maknanya adalah tidak pernah ada mata yang pernah melihat yang lebih indah daripada dirimu, dan tidak ada satupun wanita yang pernah melahirkan yang semisal denganmu. Seakan-akan engkau diciptakan
dalam kondisi tidak ada aib sedikit pun di dalam dirimu, ya, dan seakan-akan dirimu ketika diciptakan adalah apa? Seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana kehendak engkau ingin diciptakan. Ya salam. Itu kalau kita lebay nggak kalau kita? Lebay ya. Kalau kita lebay. Kalau bagi Nabi Muhammad enggak. Ya, tidak. Dan syair tersebut disampaikan di depan siapa? Di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syair kata penyair yang datang setelah wafatnya Rasul, itu syair disampaikan, diucapkan di hadapan beliau secara langsung sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kembali lagi di antara bentuk ininya adalah apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga ketika mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjaga adab kita, ya. Baca salawat. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad jangan nyebut nama doang. Minim ya. Minim, sangat minim itu adalah apa? Dengan memberikan gelar kepada beliau. Nabi Muhammad, ya. Jangan Muhammad, ya. Atau minimal An-Nabi, ya. Kalau lebih bagus lagi, tambahkan setelah menyebutkan nama beliau bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya yang tegas, yang sallallahu alaihi wasallam, jangan kayak gitu. Tuh ada yang suka begitu tuh, ngawur tuh kayak gitu. Itu kurang adab. Ya. Enggak, artinya dalam mengekspresikan cinta dia dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak, artinya tidak benar-benar bukan tulus, tapi dalam artian mengerahkan usahanya dia. Mengerahkan usaha untuk bisa bersalawat dengan benar aja kok nggak mau dia. Sahwalala, bener nggak? Apa sallam, apa tuh kayak gitu? Suka ada yang begitu kan? Sallallahu alaihi wasallam, sebut begitu, ya. Nah itu, ini bentuk kepada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terlebih lagi orang alim itu harus menampakkan hal tersebut, memberikan contoh kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengambil ilmu dari dirinya. Maka dari itu disebutkan Al-Imam Malik, ya, ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, nama beliau disebut. Kita tahu nama Imam Malik ini, ya, wafatnya 170-an. 170-an. Artinya masih 100 kedua abad ke-2 Hijriah. Ya, artinya sudah 100 tahun lewat daripada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu warna kulitnya, warna diri beliau itu berubah, menunjukkan akan apa? Ta'zim beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi tubuh beliau lebih membungkuk, ya, daripada sebelumnya. Sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan. Bahkan disebutkan ada Ja'far ibn Muhammad, ya, ibn Ali ibn Abi Thalib yang dikenal Ja'far as-Sadiq. Itu ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, isfarra launuhu, ya, menguning, artinya menjadi pucat. Pucat menunjukkan akan apa? Ta'zim beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qasim, salah seorang murid daripada Imam Malik, ya, disebutkan juga kalau beliau disebutkan di hadapan beliau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau maaf, ketika beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lidah beliau langsung mengering. Sampai apa? Lidah beliau apa? Mengering, ya, sebagai bentuk, ya, kewibawaan, menjaga kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau atau di hati beliau. Ini menunjukkan akan apa? Sebagai orang alim itu memperlihatkan adab dalam hal apa? Melaksanakan sunnah-sunnah dalam syariat. Dan juga seorang alim itu hendaknya untuk senantiasa, nggak hanya orang alim sebetulnya, ya, ini secara lebih ditekankan lagi untuk orang alim, ya, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini bukan hanya sekedar baca saja, tetapi juga dibarengi dengan memahami, merenungi isi daripada makna ayat suci Al-Quran, ya, menangkap daripada perintahnya, memahami larangan-larangannya, memahami isi daripada janji dan
ancaman Al-Quran itu sendiri, ya. Dan hendaknya kalau orang yang sudah memiliki hafalan Quran itu untuk menjaganya, ya, jangan sampai apa? Jangan sampai hilang. Karena sebagian salaf itu mengatakan orang yang punya hafalan Quran lalu Quran hafalannya itu apa? Hilang, lupa, itu termasuk sebagian salaf yang mengatakan dosa besar. Mengatakan apa? Dosa besar. Karena kenapa? Orang bisa lupa itu tandanya apa? Dia nggak pernah murojaah. Nggak pernah murojaah artinya dia apa? Dia lalai sama Al-Quran. Nah, jadi dia jarang baca Al-Quran sampai akhirnya lupa. Maka dari itu Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, mensunnahkan atau menganjurkan dan memberikan tauladan kepada kita, beliau setiap 7 hari itu hatam Quran. Setiap berapa hari? 7 hari. Ya, ini juga sebagaimana yang disunnahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam riwayat Ahmad, riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Nah, maka dari itu disebutkan ada sebuah ungkapan, man qara'al Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qat. Siapa yang menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari, dia nggak akan lupa tuh Al-Qur'an. Ya akan lupa. Bahkan ada namanya Syekh Abdul Karim As-Sufi. Syekh Abdul Karim As-Sufi, ya. Beliau itu maaf, bukan Syekh Abdul Karim As-Sufi. Syekh Ahmad ibn Isa Al-Mi'sarawi. Ahmad bin Isa Al-Mi'sarawi. Beliau ini sekarang Syekh Umumul Maqari di Mesir. Jadi beliau ini syekhnya ahli qiraat di Mesir. Jadi ahli-ahli qiraat ini, ya, yang paling ahlinya siapa? Ya, ini Syekh Ahmad Isa Mi'sarawi ini. Beliau selama 40 tahun udah nggak pernah megang mushaf. Selama 40 tahun nggak pernah megang mushaf, dan hatam selama berapa hari? Setiap berapa hari? 3 hari. Selama 3 hari. Dan uniknya setelah 3 hari hatam nih, ini qiraah hafaz. Nanti yang 3 hari berikutnya dengan qiraah Syu'bah. Dan ini qiraah ini sampai selesai, semua qiraah udah dibaca, balik lagi. Kayak gitu. Bahkan salah seorang syekhana dengan ijazah, Syekh Abdul Aziz Syahawi, ya. Beliau itu saking hafid atau hifdznya kuat itu, justru kalau baca Quran salah. Kalau bacanya salah, langsung pakai Quran, salah, bingung dia kalau baca Quran, langsung lihat mushaf. Justru lebih nyamannya baca Quran dengan apa? Dengan hafalannya. Ajaib. Jadi lebih nyamannya baca Quran pakai hifdz. Jadi kalau baca pakai mushaf malah salah-salah gitu. Nah, ini orang-orang pilihan, ya, beda kayak gitu. Syekh Abdul Aziz Syahawi itu disebutkan, dia menceritakan tentang diri beliau, dia itu nggak pernah melihat pantai illa waktu wajib militer. Kan Mesir itu kan termasuk, beliau dari Mesir, negeri yang ada wajib militer kan. Nah, beliau itu waktu wajib militer baru ngeliat pantai. Selebihnya di dalam hidupnya, sebelum itu dan sesudah itu nggak pernah ngeliat pantai. Sebetulnya memang udah fokus apa ya? Belajar dan mengajar. Baik. Lalu adab yang ke-8, ya, tentu ini anak sengaja bahas tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mengingatkan anak terlebih dahulu, ya. Karena anak udah mulai ngajar-ngajar. Terus yang kedua apa? Untuk memberikan arahan, ya, panduan kepada masyarakat yang mendengarkan kajian ini, apa? Untuk melihat mana orang alim yang dia ambil ilmunya semakin dekat kepada ini, dengan adab-adabnya dia terlihat pada dirinya, maka semakin untuk didekati. Ya, bukan berarti orang alim ini harus seperti ini, apalagi di zaman saat ini sulit. Ya, kita harus akuin, harus sekarang zaman ini adalah sulit. Tetapi semakin orang alim tersebut berusaha untuk mewujudkan adab-adab ini, maka hendaknya kita untuk apa? Semakin untuk mengambil ilmu dari orang tersebut, ya. Nah, yang ke-8 adalah hendaknya ketika berinteraksi dengan orang itu dengan akhlak yang baik, ya, dengan wajah yang tersenyum, menebarkan salam, jangan merengut, ya, mukanya ditekuk, ya, diem. Kalau nggak ada yang ngajak ngomong, nggak mau ngomong tuh dia. Kalau nggak ada yang negor, nggak ada yang ngomong, biasa aja, ya. Dia
dia hakikatnya seorang alim itu adalah kalau nggak ada ilmu dia sama dengan orang yang dia hadapi, nggak ada bedanya, bener nggak? Salah. Nah, jadi nggak perlu dia merasa untuk lebih, nggak usah merasa untuk apa? Lebih. Tetapi diingat juga yang ketika orang yang berbicara, berinteraksi dengan orang alim itu juga untuk menjaga adabnya, ya. Ucapan itu ditujukan kepada orang alim agar dia bisa menahan egonya, agar tidak sampai melambung tinggi, sampai akhirnya terjatuh ke dalam apa? Kesombongan. Tetapi jangan ucapan itu ya dipahami atau dipegang untuk orang yang berinteraksi dengan dirinya. Akhirnya apa timbulnya? Jadi kurang ajar. Betul nggak? Nih orang alim sama kayak aneh. Atau siapa sama kayak ente? Ya kan? Bener nggak? Enggak, beda. Dia orang alim, ente jahil. Salah. Itu jadi dia harus diposisikan sebagaimana tempatnya, ya. Dan juga senantiasa untuk apa? Kalau bisa dia menyumbang makanan, beri makanan, jangan pelit-pelit orang alim tuh, ya. Wa kadhimul ghaidh, ya, dan menahan amarahnya, kecuali amarah yang berkaitan ketika agama itu diusik atau dirusak. Nah, itu harus menunjukkan amarah, ya. Nama Nabi Muhammad SAW misalnya dihina, disebutkan dengan tidak penuh kehormatan, bahkan direndahkan Nabi Muhammad SAW, di situ harus marah. Jangan, itu orang alim jangan marah-marah, jangan keras-keras. Salah. Kalau marah dan menahan marah itu dua-duanya sifat yang baik ketika ditempatkan sesuai tempatnya. Ketika ditempatkan bukan pada sesuai tempatnya, justru itu adalah sebuah hal yang buruk, baik menahan marah maupun mengungkapkan kemarahan. Jelas ya? Bahkan Imam Syafi'i itu sampai mengatakan apa? Siapa yang harusnya marah, ya, dan dia mampu untuk marah, lalu dia tidak marah, itu termasuk orang bodoh. Termasuk orang apa? Orang bodoh, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita tahu sahabat Abu Bakar ini orang paling apa? Wah, lemah lembut, orang paling lembut. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihinakan di hadapan beliau, ya, itu nggak segan-segan beliau mengucapkan kata-kata yang ana aja nggak sanggup untuk ngucapinnya di sini. Itu ada di Bukhari loh. Ada di Bukhari, cari. Dalam hadis Bukhari, ketika Rasulullah sedang melakukan perjanjian dengan orang musyrikin, lalu orang musyrikin ini tidak menghargai Nabi Muhammad SAW, lalu keluar dari kata-kata Sayyidina Abu Bakar, mencerca orang musyrik tersebut, orang kafir tersebut, kata-kata yang ana sendiri nggak kuat mencontohkannya. Artinya apa? Justru orang alim tuh harus menahan marah. Enggak, menahan marah di tempatnya. Ketika memang harus marah, dia harus apa? Marah. Ya, ini kadang-kadang kenapa ana bicarakan ini? Kenapa ana sedikit berikan fokus pada poin ini? Kadang seringkali seseorang alim ini dibunuh karakternya dengan memainkan poin ini nih. Salah. Oh, keras dia. Lah kalau ngomong harus keras ya keras lah. Lah terus kenapa ente ngeliatnya pas bagian yang kerasnya aja? Emang ngaji pas dia ngajar semuanya marah-marah? Kan enggak juga kan? Betul enggak? Coba lihat 1 jam kajiannya, majelisnya, belajar materi yang dia sampaikan. Apa dalam dari setiap detik pertama sampai detik terakhir semuanya marah-marah? Salah. Kenapa ente fokusnya pada marah-marahnya doang? Hah? Adil nggak seperti itu? Enggak lah, ya. Nah, itu dia. Jadi harus dipahami sesuai dengan tempatnya. Lalu wakaful adza anin nas, dan dia untuk apa? Untuk sifatnya dia bisa mencegah keburukan untuk menimpa manusia ketika dia mampu untuk mencegahnya. Wahtimalihi minhum, dan juga dia harus apa? Bersabar ketika manusia, orang-orang yang ada di sekitarnya itu, ya, tidak mau atau bersikap buruk kepada dirinya, ya, dan lain sebagainya. Dan juga bahkan disebutkan oleh Imam Badruddin Ibnul Jamaah, disebutkan, ya, di antara bentuk makarimul akhlak yang harus orang alim itu memilikinya adalah badril jah fi syafa'at. Orang alim itu ketika memiliki kedudukan, ya, pada orang tertentu, hendaknya dia apa?
memanfaatkan kedudukannya itu untuk memberikan kebaikan. Jadi pahami ya. Jadi kalau orang alim misalnya dekat sama pejabat, ya itu jangan lantas kita terus mengatakan ini pasti nggak buruk. Nggak boleh begitu juga. Tidak boleh seperti itu, ya. Terus bawa ucapan-ucapan sebagian salaf, siapa yang di hadapan, itu pilihannya. Ini ijtihadiyah. Sifatnya ranah apa? Ijtihadiyah, ijtihad, ya. Salaf yang berpendapat seperti itu punya penilaian tersendiri, tapi jangan kita tutup mata juga. Sebagian salaf, ya, juga ada yang dekat dengan para siapa? Dengan seorang penguasa. Di antaranya gurunya Imam Syafi'i, Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau dekat dengan khalifah, dekat sekali. Bahkan sebagai apa? Jadi tempat untuk berdiskusi, ya, menjadi sebagai penasehat khalifah, ya. Apa lantas kita mengatakan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani ini orang buruk ketika dekat dengan orang pemerintah, bahkan sangat dekat sekali sampai dia kemana-mana menemani khalifah? Apa lantas jadi buruk? Enggak, ya. Tetapi ada ijtihad beliau melihat bahwasannya ada manfaat ketika beliau atau orang alim tersebut bisa dekat dengan penguasa. Di antaranya ini, ya, di antaranya ini, ketika ada kebaikan yang terhambat, ya, dikarenakan misalnya regulasi atau birokrasi atau yang lain sebagainya, orang alim ini bisa membantu. Untuk apa? Untuk mempermudah agar kebaikan ini bisa segera dikerjakan dan bisa dilaksanakan, ya. Nah, di antara yang menunjukkan akan hal tersebut bahwasannya seorang alim itu harus bisa apa? Bisa bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang mengambil ilmu kepadanya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat sebagian sahabatnya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Seperti apa? Seperti orang Arab Badui yang kencing di masjid. Itu kan nggak nyaman kan, betul ya? Bikin bau masjidnya. Ya, yang dimana di situ tempat mengajarnya Nabi Muhammad SAW, tempat berkumpulnya beliau SAW dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Apakah lantas beliau langsung marah-marah? Enggak. Karena melihat ini orang baik, cuman kurang diberikan arahan, butuh kepada pengarahan. Ya, lain halnya kalau udah dikasih arahan tapi masih terus bikin ulah terus, malah terkesan nantang, nah itu boleh dimarahin, betul ya? Nah, begitu. Baik, lalu yang selanjutnya yang ke-9 adalah sehendaknya orang alim tersebut senantiasa membersihkan, ya, batinnya dia dan zahirnya dia, ya. Batin di sini apa? Dari penyakit hati. Hati itu bisa sakit nggak? Bisa. Bahkan hati ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh setiap manusia, ya, harus diperhatikan oleh setiap manusia, karena berapa banyak keburukan, ya, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia itu, ya, didorong dari apa? Dari sakit yang ada di dalam hatinya. Kita tahu dosa besar pertama yang dilakukan oleh manusia apa? Dosa besar yang pertama dilakukan manusia bukan membunuh, ya kan? Dua anaknya Nabiullah Adam alaihissalam, ya, di mana salah satu dari kedua anak Nabiullah Adam ini, yang dimana awalnya kedua-duanya diperintahkan untuk apa? Untuk memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salah satunya ada yang diterima dan satunya tidak diterima. Yang satu dapat istrinya qaddarallah, takdirnya. Karena kan dulu anaknya Nabi Adam tuh setiap keluar dua, nggak kayak gitu ya. Satu, ini dua, sekarang ini udah geger orang. Kalau dulu kan dua tuh udah, ya udah memang udah normalnya begitu, ya. Nah, perintahnya si yang kakak laki-laki ini nikah dengan yang beda perut sama dia, yang beda perut dengan dia. Jadi yang lahir duluan laki-lakinya menikah dengan perempuan yang berikutnya, atau intinya selang-seling nikahnya. Nah, kebetulan jodohnya dia nih menurut pandangannya dia nggak secantik
saudaranya ini yang dia hasut. Akhirnya karena dia melihat nikmat yang dapat dari adiknya ini lebih dari dia, terus muncul nih apa namanya? Hasad. Ya. Hasad itu apa sih? Marah atas apa? Atas nikmat orang lain. Bukan hanya sekedar marah saja, tetapi dia kepengen bahwasannya nikmat yang ada pada orang lain tersebut bisa hilang dari orang tersebut. Sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi awalnya dari mana? Dari hati yang dipendem, marahnya di dalam hati. Dibiarin tuh hasad itu berkembang di dalam hatinya. Merembet, akhirnya sampai menguasai dirinya, akhirnya mendorong anaknya Nabiullah Adam alaihissalam tersebut untuk membunuh saudaranya. Benar gak? Nah, jadi artinya hasad ini atau secara umum penyakit hati ini adalah sebuah hal yang sangat berbahaya. Sehingga ya para ulama memberikan perhatian kepada masalah hati, penataan hati ini, ya, yang dimana juga Nabi Muhammad SAW pun juga memberikan isyarat kepada hal tersebut. Isyaratnya apa diantaranya? Yaitu hadis Jibril yang ketiga itu, pertanyaan yang ketiga apa? Wamal ihsan. Apa itu ihsan? Ya, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan, ka'annaka, seakan-akan, ya. Berarti kan kita memberikan sebuah pengandaian, menghadirkan sebuah perasaan. Dengarkan, menghadirkan sebuah perasaan. Nah, perasaan itu tempatnya di mana? Hati. Nah, seseorang yang hatinya kotor bisa nggak menghadirkan perasaan tersebut? Karena kenapa? Zat yang maha suci ini pasti tidak akan bisa kita dekati, kita tidak bisa akan sampai kepada zat yang maha suci ketika orang yang berjalan menuju zat tersebut dipenuhi dengan apa? Penghalang. Penghalang itu apa? Kotoran daripada penyakit hati. Maka dari itu ulama mengambil daripada jawaban Nabi Muhammad SAW, ya, perhatian, memberikan penjabaran sampai menjadi satu ilmu, ya, satu ilmu yang seorang muslim ini wajib untuk juga mempelajari. Ilmu apa yang dikenal dengan yang saat ini dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf, ya. Nah, itu tasawuf itu diambil dari mana? Itu ada pembahasannya. Ala kulli hal enggak ke situ kita. Nah, orang alim ini juga harus apa? Harus menjaga. Terlebih lagi masalah hasad ini baik-baik, hati-hati, ya. Karena begini, orang alim ini tujuannya apa sih? Orang punya ilmu ini tujuannya apa? Dua. Tujuan pertama ini yang harus diingat-ingat pertama dulu. Pertama adalah apa? Untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Bukan ngasal ibadahnya. Yang kedua itu adalah apa? Dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya. Nah, masalah hasad ini, ya, ini juga bisa menjangkit dan termasuk penyakit yang sering menjangkit di hatinya orang-orang alim. Maka itu ada satu orang, ya, hasad sama Imam Syafi'i. Hasad sama siapa? Imam Syafi'i, ya. Sampai orang ini, ya, ulama alim besar dan termasuk muridnya Imam Malik juga. Jadi seperguruan sama Imam Syafi'i ini. Itu setiap sujud doanya minta Imam Syafi'i segera diwafatkan. Hah? Hah? Minta segera apa? Diwafatkan, ya. Lalu terdengarlah oleh sebagian muridnya yang kebetulan belajar Imam Syafi'i, belajar sama orang itu juga. Disampaikan oleh Imam Syafi'i, "Wah, Imam, ini beliau doakan antum wafat." Kata Imam Syafi'i, "Ya dia juga bakal wafat." Bener gak? Hah? Nah, Masya Allah, ini karomahnya orang soleh. Nah, ini hati-hati. Ini nanti ada pelajaran lain juga di sini. Sebelum Anda selesaikan cerita terlebih dahulu. Akhirnya ketika orang itu wafat, ketika Imam Syafi'i wafat, nggak lama orang itu yang wafat.
Hah? Nggak lama jaraknya antara orang tersebut dengan Imam Syafi'i, wafat duluan Imam Syafi'i, deketan. Kena apa? Hah? Ucapan Imam Syafi'i. Dia juga bakal mati. Ya benar, kalau memang semua bakal mati, tapi kok bisa sampai secepat itu? Betul nggak? Nah, karena kenapa? Bahaya. Ketika kita hasad, ketika kita tidak menghargai, bahkan menyakiti orang-orang saleh yang termasuk wali min auliyaillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menjangkiti wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku memproklamirkan peperangan dengan orang tersebut. Dia siap perang sama Allah? Hah? Siap perang sama Allah? Hah? Bahkan Imam Ibnu Mibrad, ya, Ibnu Abdul Hadi menceritakan tentang kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau datang ke Madinah, ya, mau datang ke Madinah bersama dengan 3 orang, termasuk beliau 3 orang, ya, dengan 2 orang lagi kawannya. Ketika berjalan di tengah perjalanan, ya, orang tersebut menanyakan kepada 2 orang ini, bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ente mau ketemu siapa di situ di Madinah? Ana mau ketemu si fulan. Ente mau ketemu si fulan? 2 orang ini kayak nggak terima. Ngapain ketemu si fulan? Syekh Abdul Qadir Jailani, ane mau merendahkan diri ane, mengambil ilmu dan keberkahan dari orang tersebut. Ya, mengambil ilmu dan keberkahan dari orang tersebut. Lalu 2 orang ini, ya, mencela, ya, menganggap rendah orang yang disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasannya beliau mau mengambil ilmu dan mengambil berkah dari orang tersebut. Tetapi ternyata orang ini adalah orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani seperti apa kedudukannya, ya, menjadi orang alim yang disegani oleh setiap ahlu sunnah wal jamaah, bahkan sampai Syiah juga, ya, memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi 2 orang ini, yang satu matinya kafir, yang satunya lagi, ya, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Musibah gak? Nah, ala kulli hal, kembali lagi masalah hasad, ya. Masalah apa? Hasad. Ya. Artinya orang alim ini termasuk yang paling berpotensi untuk terjangkiti penyakit yang namanya hasad. Karena kenapa? 2 penyebab yang menjadikan orang ini menjadi punya kepongahan. Pertama harta, yang kedua apa? Ilmu. Ini hati-hati nih, ya. Orang kalau salah satu aja dia punya banyak harta, itu bisa jadi arogan. Orang punya banyak ilmu, itu bisa jadi arogan kadang-kadang, karena merasa dia alim. Orang ini bodoh, nggak ada yang bisa nyamain dirinya, ya. Nah, sehingga seringkali kadang dia melihat orang yang lainnya juga seperti itu. Akhirnya timbul apa? Hasad. Ya. Oh, dia kan nggak lebih pintar dari kok dia bisa lebih ini, lebih apa? Lebih maju, lebih ini segala macam, ya. Dia harus ingat bahwasannya memberikan manfaat kepada manusia itu tidak harus dikatakan keberhasilannya ketika yang mengambil manfaat dari dirinya, yang hadir di majelisnya itu banyak. Yang hadir di majelisnya itu adalah banyak, ya. Bisa jadi sedikitnya yang datang itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar daripada yang berasal daripada majelis-majelis yang dihadiri oleh orang banyak, betul nggak? Dan yang kedua, kalaupun dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan, ya, untuk bisa tersebar ilmunya dalam skala yang luas, dia harus ingat tujuan dia belajar bukan itu utamanya. Yang pertama apa? Untuk menghilangkan kejahilan pada siapa? Dirinya dia sendiri dulu. Kalau dia nggak bisa untuk mengajar dalam artian dalam skala luas, ya udah, itu takdirnya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan berarti terus melarang orang tersebut untuk berusaha agar bisa ilmunya tersebar. Nggak ada masalah di usaha tersebut. Tetapi kalau usaha tersebut tidak dicatatkan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu hasad kepada orang alim yang lainnya. Dan yang kedua, masalah yang namanya memberikan manfaat kepada manusia. Sealim-alimnya orang, apa bisa dia menguasai segala bidang ilmu? Bisa menguasai setiap bidang ilmu? Nggak akan bisa. Sahabat. Nah, maka dia harus pahami ketika seorang kawannya orang alim ini bisa diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyebarkan ilmunya dalam skala luas, ya, dia harus ingat di dalam diri orang alim tersebut ada yang tidak dimiliki oleh siapa? Dirinya. Begitu juga sebaliknya. Minimal dia harus paham bahwasannya tujuan dia mengajar ini agar syariat Allah Subhanahu wa taala dikenal, baik dengan jalur lewat dirinya atau orang yang lainnya. Maka ketika dia memahami tujuan tersebut, dia nggak akan hasut. Oh ya udah, alhamdulillah Allah ngasih ya beban menyampaikan ilmu kepada kawanannya, bukan kepada aneh. Salah, betul nggak? Jadi dia nggak perlu bingung lagi. Nah ini maka ini diantara cara untuk menahan hasad dari orang alim. Dan yang kedua, caranya adalah apa? Bahwasannya segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke setiap manusia itu berdasarkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nggak ridho, kita marah, sama saja kita tidak terima dengan apa? Keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi baik-baik, hati-hati, jangan sampai kita terjangkiti daripada yang namanya hasad. Ya tentu dengan akhlak-akhlak yang lainnya yang harus seorang alim tersebut menghiasi dirinya, pribadinya, perilakunya dengan akhlak-akhlak tersebut dan menjauhi akhlak-akhlak yang jelek dan akhlak-akhlak yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, yang terakhir ya, sebelum kita persingkat aja. Yang ke-10 adalah akhlaknya adalah dawamul hirs ala lizdiyad bimulazamatil jiddi wal ijtihad. Hendaknya orang alim itu jangan berhenti. Jangan berhenti untuk apa? Belajar. Ketika seorang alim itu berhenti untuk belajar, maka ini bahaya buat dirinya. Bahaya untuk apa? Dirinya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu ya disebutkan pernah mengikuti seorang pemuda yang di bawah umurnya beliau ya, sambil membawa kertas dan pena. Ya. Lalu ditanyakan, wahai imam, ya, apakah engkau tidak berhenti dari menuntut ilmu? Bukankah engkau ini seorang imam? Bahkan sampai disebutkan ya oleh para ulama, Imam Ahmad itu saking luasnya ilmunya itu seakan-akan ilmu awwalin wal akhirin ada di hadapan matanya beliau. Ilmu orang pertama dan ilmu yang orang akan datang itu semuanya ada di hadapan matanya beliau. Rahimahullah wa radiya'an. Ya, hafalan beliau udah nggak usah perlu ditanyakan lagi. Ya. Tetapi ada sebanyak-banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang pasti ada hal yang tidak dia ketahui. Kebetulan ada anak muda nih yang punya ilmu atau sebuah riwayat yang dimana Imam Ahmad nggak mengetahuinya. Dan Imam Ahmad menghampiri pemuda tersebut untuk mencatat apa? Mencatat riwayat tersebut agar Imam Ahmad mengambil riwayat dari orang tersebut. Nah, tapi aneh, Imam Ahmad udah sekelas Imam Ahmad masih ngambil dari orang yang di bawahnya umurnya. Ya. Kata Imam Ahmad, minal mahbarati ilal maqbarah. Ya. Pena ini akan saya bawa terus sampai kapan? Sampai ke liang kubur. Artinya beliau nggak akan berhenti untuk apa? Belajar sampai beliau apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnul Jauzi disebutkan, ya, Imam Ibnul Jauzi itu sengaja ngumpulin rautan penanya. Pena yang dikhususkan untuk nyatat hadis. Untuk nyatat apa? Nyatat hadis. Minta untuk apa? Agar air buat mandikan beliau itu dihangatkan dengan
rautan kuburannya rautan penaknya tersebut. Serutannya. Hah? Nah, ini sebagai petunjuk untuk apa ya? Untuk menunjukkan bahwasannya beliau senantiasa menuntut ilmu sampai kapan? Sampai meninggal. Bahkan yang kisah yang kemarin Anda sampaikan yang di sesi pertama kajian ini ya, sesi kedua maaf, disebutkan ada satu orang alim yang meninggalnya lagi ngapain? Mudzakarah. Mudzakarah. Bahkan ada orang alim pernah disebutkan dalam sebuah riwayat ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di surganya dikasih perpustakaan. Hah? Dia kepengen apa ya? Baca. Ya, jadi mau belajar sampai kapan? Sampai dia masih di dalam kubur, kalau bisa masih belajar dia di situ. Ya, dia baca buku di dalam kubur, kalau bisa dia baca buku, ya. Dan yang ke-11 ya, hendaknya seorang alim tersebut hendaknya dia jangan malu untuk mengambil faedah dari orang yang ada di bawahnya. Ya, jangan malu. Orang alim itu ketika ada orang di bawahnya dia memberikan faedah, dia dengerin. Bisa jadi ada ini aneh nggak tahu nih. Ya, jangan merasa dirinya tinggi terus lantas mengetahui segala hal. Enggak. Itu siapa dibanding siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad aja masih mau apa? Belajar. Ya. Nah, itu. Yang terakhir ya, hendaknya dia menyibukkan dirinya ketika sudah keilmuannya sudah matang, keilmuannya sudah mapan untuk membuat karya. Ya, membuat karya, menciptakan buku, menuliskan buku agar apa? Agar ilmunya itu akan senantiasa kekal dikenang, tidak lekang dengan waktu. Ketika dia meninggal berarti itu ilmunya habis, nggak bisa dimanfaatkan, enggak. Ada bukunya. Wafatnya beliau tidak menjadikan penghalang untuk kita bisa mengambil faedah daripada ilmunya. Ilmunya udah didokumentasikan di mana? Di dalam kitab dan karyanya, sehingga itu menjadi apa? Amal jariyah. Maka dari itu Imam As-Suyuti disebutkan ya, beliau itu dari umur 20 tahunan udah mengajar, tapi begitu umur 40 tahun pensiun dini. 40 tahun apa? Pensiun dini. Beliau beli rumah di tengah Sungai Nil, ada sebuah pulau kecil, di situ ada rumahnya. Beliau beli rumah di situ. Beli rumah, diisi rumahnya itu dengan kitab-kitab. Beliau fokus nulis kitab di situ. Fokus untuk apa? Nulis kitab. Makanya karyanya beliau itu disebutkan sampai 500 judul. Disebutkan ada berapa karyanya beliau? 500 judul. Karena kenapa? Beliau harapannya apa? Kalau dari 500 ini kali masa nggak ada satu yang nembus. Nembus maksudnya apa? Yang bakal dipakai terus sampai sekarang saat ini. Ini banyak kitab beliau yang ternyata menjadi rujukan ulama. Di antaranya kitab Tadribur Rawi namanya. Tadribur Rawi. Itu sampai dipakai di fakultas-fakultas hadis di banyak kampus di Timur Tengah, di kampus-kampus Islam ya, sebagai mata kuliah ilmu hadis ya. Terus juga kitab beliau namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu dipakai sebagai rujukan di dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan bisa dirasakan dan dimanfaatkan sampai kapan? Sampai saat ini. Yang dimana beliau meninggalnya tahun berapa? 911 Hijriah. Berapa? 911 Hijriah. Berarti udah berapa tahun? Udah 510 tahunan. Benar nggak? Ya 1440 ya. Sekitar ya 530 tahunan kurang lebih, sekitar segitu. Sampai sekarang masih dimanfaatkan kitab beliau itu. Ya, dan banyak kitab-kitab beliau yang lainnya yang tetap dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu yang datang setelah beliau. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan pencerahan, manfaat, penyemangat ya buat siapapun yang mendengarkannya, terkhusus untuk Anda terlebih dahulu ya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan dan kekurangan pasti dari saya dan syaitan, kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.